Salam, perkenalkan nama saya Devianto Petonapa dari kelas teknik perminyakan D dengan NIM 21101140. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum saya hukum Kirchhoff dengan kode F3. Dan berikut adalah topik yang akan dibahas mengenai hukum Kirchhoff. Percobaan yang berjudul hukum Kirchhoff bertujuan untuk dapat membuktikan hukum 1 dan 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik tertutup, dapat mendeskripsikan karakteristik dari rangkaian listrik paralel, dan dapat membandingkan nilai arus listrik yang bekerja pada beberapa macam rangkaian listrik tertutup. Terdapat 3 rangkaian yang digunakan pada percobaan ini, yaitu rangkaian paralel, campuran, dan tertutup 2 lob. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang sangat penting untuk menjalani aktivitas adalah penerangan. Apalagi dalam era modern ini, kita akan mudah menemukan penerangan. Salah satu penerangan adalah lampu. Dan berikut adalah tujuan dari hukum Kirchhoff: memahami sifat rangkaian seri paralel dengan sumber arus searah, dan kemudian memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, dan terakhir memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Dan rumusan permasalahan dalam hukum Kirchhoff yaitu bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah, dan bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, dan bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita masuk di dasar teori. Hukum pertama ini disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff, yang berbunyi jumlah arus yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Artinya jumlah kuat arus pada semua cabang yang bertemu pada satu titik sama dengan 0, sigma I sama dengan 0, I1 dikurang I2 ditambah I3 ditambah I4 kurang I5 sama dengan 0, I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan I2 tambah I5. Hukum ini adalah konsekuensi dari hukum kekekalan muatan yang masuk ke sebuah simbol harus meninggalkan simbol tersebut karena muatan tidak dapat terakumulasi pada sebuah simbol. Dan berikut adalah contoh dari gambar rangkaian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi 2, yaitu hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup arus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan cara lain, kemudian hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan praktikum, yang pertama kita menggunakan pen simulasi, yang kedua voltmeter, dan yang ketiga ampermeter, kemudian keempat baterai, dan kelima resistor, 6 lampu, 7 switch, 8 wire. Dan berikut adalah pengolahan data. Di sini saya mendapatkan data S1 sama dengan 1200 ohm, R2 sama dengan 800 ohm, dan R3 sama dengan 500 ohm, P1 sama dengan 300 V, P2 sama dengan 100.
Pertama kita masuk di lab. Lalu kita akan membuat rangkaiannya. Dan kemudian kita menaruh baterai di sisi kiri dan kanan. Dan kemudian di atas kita menaruh ampermeter di sebelah resistor, dan yang di sebelah kiri dan kanan adalah V1 dan V2, dan di atas adalah R3, R2, dan di tengah adalah R3. Dan fungsi ampermeter adalah untuk mengukur kuat arus. Lalu kita akan mengukur tegangan melalui voltmeter. Dan ini adalah perhitungan yang telah saya dapati. Kemudian kita masuk di pembahasan. Dari tabel 1 didapatkan hasil dari pengukuran. Setelah itu kita menghitung angka yang diberikan untuk menentukan apakah nilai itu memiliki nilai yang sama. Untuk I1 pengukuran sama dengan I1 perhitungan, I2 pengukuran sama dengan I2 perhitungan, I3 sama dengan pengukuran sama dengan I3 perhitungan. V1 pengukuran memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan V1 perhitungan berbeda, 4,15 volt. V2 pengukuran pun begitu memiliki nilai yang berbeda dengan V2 perhitungan, yaitu dengan selisih 0,15 volt. V3 pengukuran dan perhitungan juga memiliki selisih 185 volt. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan PET simulator. Yang pertama, klik link simulator, dan yang kedua klik on lab. Kemudian ketiga, pilih arus konvensional, dan keempat, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan di bawah. Dan yang kelima, klik on the resistor R1 dan buat fix pada 1200 ohm, atur R1 sama dengan 1200 ohm. Yang keenam, R2 sama dengan 100 ohm, dan R3 sama dengan 500 ohm. Tegangan pada 300 V sama dengan 300 V. Klik. Kemudian yang ke-8, klik baterai pada bagian kanan 2 dan atur tegangannya pada 100 V. 2 sama dengan 100 V. Yang ke-9, klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Dan terakhir, klik ammeter dari sisi kanan dulu, drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur V1, dengan R2 untuk mengukur V2, dan dengan R3 untuk mengukur V3 seperti gelombang berikut. Kemudian catat nilai 11, 12, 13, V1, V2, V3 ke dalam tabel. Selanjutnya, kesimpulan. Sifat rangkaian siri tegangan sumber adalah sama besar dengan penimbulan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dengan titik. Jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran harus terhenti. Sifat rangkaian yang kedua, sifat rangkaian paralel. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Dan ketiga, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil kuat arusnya, dan sebaliknya. Sarannya yaitu agar lebih memahami cara membuat rangkaian dan membaca lebih teliti nilai yang keluar. Terima kasih, sampai sini dulu video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.